Top FM. More music variety. Top. Mengarahkan untuk para mahasiswanya ke dunia kerja seperti apa, Mas? Jadi di kami itu kan ada banyak sekali mata kuliah yang menjurus ke dunia kerja ya. Jadi dari masing-masing dosen sendiri, karena background dari dosen kami ya, dari dosen di farmasi peradaban itu memang dari orang-orang yang memang sudah bekerja, Pak. Jadi kan tahu bagaimana kondisi lapangan tersebut. Ya, dari situlah disampaikan kepada para mahasiswa agar mereka ketika lulus itu dapat bersaing dan dapat memenangkannya. Kan banyak orang dapat bersaing tapi tidak menang gitu kan. Nah, ketika mereka bekerja terus bisa bertahan sampai sekarang, itu kan dianggap seperti menang, Mas. Kalau misalnya bekerja masuk terus berapa bulan dikeluarkan, nah itu berarti kan reputasi dari kami itu memang kurang baik gitu kan. Artinya nggak bisa bekerja gitu. Betul gitu kan. Ya banyak sih dari dosen kami itu ya, memang yang pertama itu dari Jogja ya deh ya. Dari Jogja itu malah jadi dekan kami. Ya itu beliau itu dulu dari UGM, dosen UGM. Nah, hijrah ke sini, Mas. Nah, akhirnya kan ilmunya kan bisa dibagi di sini. Terus dari teman-teman juga dari Purwokerto banyak yang di sini. Nah, itu yang sudah bekerja jadi kepala instalasi RSUD ya. Itu ada RSUD Banjarnegara, itu ngajar di sini. Nah, kepala-kepala instalasi tersebut, nah akhirnya kan membuat pengalaman ya, membuat pengalaman dan membagi pengalamannya kepada mahasiswanya. Apa sih yang dibutuhkan oleh kalian ketika lulus, kan? Nah itu dijelaskan semua. Jadi kami untuk mata kuliah ya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Ya, sebagai fakultas yang masih tergolong masih muda di farmasi ini di Universitas Peradaban Bumi, mungkin kendala-kendala apa sih, Mas, yang biasanya sulit, apalagi ini kan berhubungan dengan dunia obat gitu ya. Nah ini apa, Mas? Kayak mungkin apakah lab atau bahan atau apa dalam praktek atau apa? Untuk kendala ya kami pastinya ada ya. Kendala untuk memang sekarang karena kampus masih muda sekali ya. Masih muda sekali memang. Kemarin dari hasil akreditasi kan itu benar-benar nyata kami terakreditasi. Akreditasinya apa berarti sekarang? Masih C, Mas. Masih C ya? Iya, karena kemarin itu memang kami kekurangan sedikit ya, kekurangan dari laboratorium kami. Ya karena baru membangun terus ada kekurangan dari kami ya, memang itu membuat nilai kurang kami gitu kan. Padahal untuk ke B-nya itu kurang sedikit, Mas, gara-gara kurang itu. Jadi nanti untuk kedepannya ya kami harus melengkapi hal tersebut. Nah, insya Allah ya mulai sekarang ya kan baru terakreditasi kemarin. Ya, mulai tahap ini itu kami sedang memulihkan kembali. Ya, terus melengkapi kembali terkait kebutuhan dari prodi farmasi tersebut. Ya, berarti lab di Universitas Peradaban sendiri untuk saat ini di farmasi mencukupi. Iya, jadi kan tahapan kan ada yang kurang, cukup dan baik. Nah, kami itu sudah mencukupi. Nah, dengan adanya 2 lab ya. 2 lab itu dimaksimalkan, Bang. 4 lab 2 ruangan. 4 lab 2 ruangan maksudnya kan. Tapi sekarang sudah mulai nambah. Ya. Untuk kegiatan alhamdulillah ya bisa berjalan, Mas. Sampai setiap semester itu dapat teratasi. Nah, cuma kemarin memang ada permasalahan karena adanya pandemi seperti ini kan kita tidak boleh berkumpul gitu kan. Terus dari Menteri Pendidikannya juga tidak boleh adanya kegiatan di dalam perkuliahan gitu kan. Tatap muka itu ya. Iya, jadi kan akhirnya kami ini bagaimana ya? Kan menunggu, Mas, yang namanya dunia pendidikan itu kan menunggu apakah 1 bulan ke depan akan membaik. Ternyata malah belum bisa membaik gitu kan. Ya akhirnya kami mengadakan kuliah praktikum daring
walaupun praktikum daring, tapi ya dengan mahasiswa tersebut. Cuma perwakilan tidak bisa terbatas gitu. Iya, tidak bisa keseluruhan yang tadinya biasanya per kelompok itu ada 10 atau 20 orang ya. Iya. Sekarang hanya paling 4 orang dibatasi. Karena pandemi itu. Iya, pandemi. Kita harus bisa menjaga ya. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya ya kami juga yang bertanggung jawab kayak gitu. Ya, Mas Yogi, terkait Mas Yogi kan sekarang di bagian teknis Universitas Peradaban gitu ya. Iya. Ya, ini yang paling mendasar hal-hal yang untuk di dunia farmasi ini apa, Mas? Yang paling dibutuhkan atau mungkin barang atau bahannya atau apanya ini yang paling dibutuhkan di Universitas Peradaban? Yang dibutuhkan di Universitas Peradaban ya paling ya Dalam 1 semester atau berapa gitu? Ini mungkin Pak, apa namanya, terkait Bahan ya? bahan itu memang kan kita tahu bahan-bahan yang digunakan dalam apa namanya praktikum khususnya kefarmasian ini kan Mahal banyak sekali. ya banyak yang mahal karena yang dipakai itu bukan bahan-bahan teknis gitu. Emang itu bahannya harus apa namanya proanalis ya untuk misalkan kayak mata kuliah analisis obat seperti kimia analisis itu kan bahan-bahan yang dibutuhkan harus proanalis gitu. Memang karena grade-nya itu beda untuk yang teknis dan yang proanalis. Kalau yang teknis kan biasanya untuk digunakan pada praktikum-praktikum yang misalkan kayak farmaseutika dan sebagainya sih untuk penggunaan langsung pada pasien-pasien itu menggunakannya yang teknis, pro teknis atau pro farmasi untuk penggunaan obat-obat seperti itu. Ya, jadi memang karena nggak ada praktek di kayak semacam apa Pak tadi? Magang gitu. Iya, kami belum bisa mengadakan magang karena magang itu kan adanya di D3 dan di profesi. Nah, kami S1 itu ya belum bisa. Memang ini juga menjadi PR kami sih ya sebenarnya ya. Apakah nanti di tahun yang akan datang itu kami mengadakan, kami masih mengkajinya. Ya karena kami ingin lulusan kami ya lebih baik ya gitu aja. Ya, terkait tadi memang itu kenapa Mas tidak bolehnya transfer dari D3 ke S1 di farmasi ini? Kendala sebabnya apa ini di Itu peraturan ya Mas. Oh, peraturannya. Peraturan dari APTFI-nya. APTFI itu dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi se-Indonesia. Itu belum memperbolehkan adanya transfer D3 farmasi ke S1. Ya karena ya kami kan hanya mengikuti peraturan ya. Peraturan ketika itu sudah dibuka dan lain-lain ya mungkin kami bisa. Karena dari peraturannya itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, ya kami harus mengikuti Mas, karena kami ya juga di bawah asosiasi tersebut. Oh, makanya sampai dengan saat ini untuk di farmasi sendiri, khusus farmasi, ini tidak ada transfer. Tidak ada transfer. Ketika ada transfer pun, itu ketika akreditasi, itu nilainya berkurang banyak Mas. Ketika akreditasi itu berkurang karena tidak diperbolehkan. Di form penilaian itu ada sendiri. Berarti kan sudah ada memang sudah ada peraturan dari akreditasi maupun dari asosiasinya. Itu kami harus mengikuti karena ya kami ingin menjadikan jurusan kami yaitu lebih baik lah. Gitu aja. Ya Mas, kemudian Mas Uti, apa sih yang menarik di fakultas khususnya di prodi farmasi di Universitas Peradaban Bumi Ayu? Yang paling menarik yang sekarang ya dari kenapa mahasiswa itu banyak yang tertarik ke farmasi terus bisa bertahan tidak pada keluar gitu ya. Itu yang pertama ya prospek dunia kerjanya ya. Itu yang menjanjikan karena banyak sekali peluangnya di situ. Ada yang menjadi guru lah, minimal kita di sini bisa jadi guru SMK farmasi, terus tenaga teknik kefarmasian, apotik Mas, minimal kita jaga apotik itu diperbolehkan ketika kita sudah mempunyai STR. Berarti jaga apotik itu tidak sembarangan ya Mas? Tidak sembarangan. Makanya kalau yang misalnya
Sekarang mungkin masih banyak anak SMK, tapi untuk tahun kedepannya kan diwajibkan minimal ya D3. Ini yang menarik gitu ya. Nah, itu karena itu kebutuhan ya. Terus ya di dunia kerja itu banyak sekali ya. Kita di rumah sakit juga membutuhkan farmasi, di puskesmas apalagi gitu kan. Karena puskesmas kan sekarang kan orang lebih sadar kesehatan, Mas. Pusing sedikit kita pakai BPJS, betul kan? Ya, betul. Ke puskesmas, batuk-batuk, apalagi sekarang batuk pilek kan dicurigai, ya. Ya, betul. Apalagi demam, aduh, demam bisa dikatakan COVID itu bahaya. Nah, terus di Kemenkes kita juga dibutuhkan, terus PPPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu kan dari farmasi. Nah, S1 itu biasanya audit ya. Itu farmasi, S1 farmasi. Terus untuk kegiatan mahasiswa itu di situ kami juga banyak sekali ya. Mungkin dari menurut survei ya, Mas. Survei di kegiatan HMJ, kalau kami kan ada himpunan mahasiswa jurusan. Paling aktif itu ya farmasi. Setiap awal semester pasti ada kegiatan. Ada kegiatan keakraban dan lain-lain gitu ya, yang akhirnya menjadikan anak-anak farmasi itu betah di situ. Terus ketika ada mata kuliah farmasi kan sulit-sulit banget nih gitu. Nah, itu ada yang namanya kegiatan Dismalia ya. Diskusi mata kuliah, Mas. Itu seperti apa, Mas? Jadi ada mata kuliah yang sulit banget, yang mungkin dari dosen itu kadang mahasiswa tidak mengerti semua. Ya, yang namanya kuliah kan biasanya dari satu dosen ya, kita mengajar dari 40 mahasiswa, paling yang mudeng, bener-bener mudeng kan paling 5 atau 10. Nah yang lain itu biasanya mudengnya dari temennya, ya kan. Nah, itu yang mempelajari dari temennya, kegiatan Dismalia lagi. Di jurusan lain itu tidak ada. Tapi kegiatan di kampus juga? Kegiatan di kampus. Jadi nanti minta izin, Pak, minta ruangan ini untuk kegiatan Dismalia. Itu setiap 1 minggu biasanya 2 kali atau berapa itu? Sekitar minimal sekali lah, seminggu sekali itu ada. Pemanfaatan itu dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman HMJ-nya. Jadi kita mencari. Nah, nanti ketika dibutuhkan lagi dosennya suruh menerangkan lagi, itu mau. Jadi benar-benar membuat mereka itu paham dan memahami, gitu kan. Kegiatan-kegiatan tersebut itu memang banyak sekali. Terus kami juga ada kegiatan kunjungan industri setiap di semester 4. Nah, tahun ini kami libur dulu ini karena tidak diperbolehkan ya. Mungkin nanti di tahun 2021 ya, ketika sudah benar-benar normal, kami mengadakan lagi. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Dan sebelum kita masih akan lanjutkan lagi, tapi kita break dulu karena memang makin menarik. Kita masuk nanti di session yang terakhir untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Baik, temannya masih bersama Mas Lutfi Hidayat Maulana SKM MSI, Kaprodi Farmasi Universitas Peradaban Bumiayu, dan Mas Syeful Prayogi SPAM, Ketua Ikatan Alumni Farmasi Universitas Peradaban Bumiayu. Yang mana untuk malam hari ini di podcast Radio Singosari Top FM itu adalah mengenal lebih dalam farmasi peradaban. Yang mana temannya ya, kuliah di peradaban ini masih sangat apalagi di farmasi, yang mana masih sangat dibutuhkan, dan apalagi di masa-masa pandemi obat menjadi hal yang sangat penting. Ya baik, sebelum kita lanjutkan, kita break sebentar, ada beberapa pariwara yang mau lewat. Anda masih di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua, satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Temannya masih di 95.1 inspirasi kita semuanya, dan masih bersama Bayu Ahmad untuk malam hari ini. Ya, masih di podcast siaran Radio Singosari Top FM. Untuk hari ini masih bersama Universitas Peradaban Bumiayu, yang mana untuk malam hari ini masih tema kita itu mengenal lebih dalam farmasi peradaban. Ya, Mas Lutfi, untuk malam hari ini di segmen terakhir. Ya, untuk kampus atau di Universitas Peradaban sendiri, untuk syarat dan juga pendaftaran di Universitas Peradaban, mungkin ada bayangan tadi, walaupun tadi udah disampaikan sekitar 500.000 per bulan. Mungkin masih belum ada yang percaya ini dengan kondisi seperti itu. Iya, jadi seharusnya percaya ya, karena ya memang realitanya seperti itu. Kami juga niatnya juga membantu masyarakat sekitar juga ya. Nah, terus
intinya kalau di farmasi itu tidak buta warna, Mas. Tidak buta warna, dan apalagi dia lulusan IPA atau SMK farmasi, itu pasti banyak diterimanya dibanding di jurusan lainnya gitu lah. Karena apa? Karena di farmasi peradaban sendiri kan ya mata kuliahnya eksak semua gitu kan. Ketika mereka yang sosial masuk ya harus ada penyesuaian yang luar biasa gitu kan. Syarat untuk masuknya ya dia lulus SMK jelas ya. Terus pendaftaran 200.000 kalau nggak salah, 200.000. Nah terus 500.000 itu sudah untuk masuk kuliah pertama ya. Kalau misalnya orang kan biasanya masuk kuliah itu harus membayar dengan berpuluh-puluh juta, apalagi farmasi gitu ya, minimal 15 juta bisa masuk farmasi sini baru ya. masuk gitu ya. Iya. Nah kalau di peradaban sendiri pertama punya uang 500.000 itu sudah diterima, Mas. 500.000 itu sudah diterima, udah mendapat jas alma mater ya. Sudah diperbolehkan kuliah di situ. Oke, luar biasa. Ya. Super murah ya, Mas. Itu murah banget. Murah barangnya, banget, ya. itu murah banget ya. Iya. Dan gelarnya SPAM. SFAM, sarjana farmasi. Iya. Oke ya, Mas Yogi, ya sebagai alumni Ikatan Farmasi Universitas Peradaban yang pertama, apa Mas yang mungkin perlu disampaikan untuk adik-adik kita yang masih belum kuliah? Yang masih belum kuliah ya tentunya harus kuliah. Memantapkan biar di Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya nggak perlu jauh-jauh ya. Di Bumi Ayu, di Pagoyangan sendiri kita sudah ada jurusan farmasi atau prodi farmasi. Kenapa harus jauh-jauh? Terus di sini juga tadi yang pertama biayanya terjangkau pasti. Terus tempatnya juga terjangkau. Kemudian dosen-dosennya juga berkompeten, fasilitasnya juga lengkap walaupun belum selengkap yang lain, tapi kita tetap berkomitmen untuk melengkapi kedepannya. Akreditasi juga udah. Akreditasi juga kedepannya pastinya upgrade dong, nggak mungkin tetap di C. Gitu. Oke. Dan untuk menuju CB syarat maksimal apa, Mas Lutfi? Ya itu penyesuaiannya. Penyesuaian lagi. Kalau kemarin sih memang kita kurang di lab saja. Di lab aja ya. Ketika nanti 2 tahun yang akan datang labnya terpenuhi semua, ya sudah, kami akan reakreditasi. Jadi untuk lulusan-lulusan yang akan datang ya insya Allah lebih baik. Sekarang juga akreditasi C juga sudah boleh daftar PNS, Mas, ibaratnya seperti itu. Sekarang sudah daftar PNS itu sudah. Kemarin teman-teman ada yang pemberkasannya lolos semua dari Universitas Peradaban? Iya. Pada lolos. Yang dari farmasi itu? Dari farmasi lolos. Luar biasa. Walaupun kesananya ya tesnya kan banyak ya. Yang penting kan lulus administrasi dulu. Ketika administrasi itu lolos berarti kan kampus kita memang diakui. Ya gitu aja. Oke ya, dan ini mudah-mudahan ke depan selain di farmasi kemudian juga nanti, dan untuk saat ini belum ke apoteker ya, karena memang apoteker belum. Iya, profesi apoteker belum. Itu tapi tetap ke depan direncanakan ya. Baik, terima kasih Mas Lutfi dan juga Mas Yogi untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Ya mungkin statement terakhir Mas Lutfi, terakhir sebelum closing. Terima kasih ya Mas Bayu sudah memberikan waktu untuk kami ya, untuk saya dan Mas Yogi untuk mengenalkan farmasi lebih dalam ya. Saya berharap dari masyarakat khusus sekitarnya itu dengan adanya pandemi juga seperti ini, kita tidak boleh keluar kota dan lain-lain. Ini menjadikan panjenengan semua untuk bisa menghargai lah, paling tidak menghargai adanya kampus di sekitar kami juga tidak jelek banget untuk bisa mendapatkan ilmunya, karena alumni-alumni kita sudah dapat bersaing di dunia luar ya. Purwokerto juga banyak sekali alumni kita di sana, yang notabene Purwokerto itu banyak sekali kampus-kampus besar, Bonafit gitu ya. Tapi ternyata yang lolos dari kampus kami ya monggo dari masyarakat Bumi Ayu dan sekitarnya untuk
Pendaftaran dapat, juga masih ya. dibuka ya? Pendaftaran masih dibuka sampai akhir Agustus nanti masih dibuka. Karena kami mulai tahun ajaran baru September ya Mas Yogi ya. September. September sudah Ya, mulai. masih dibuka. Nah, untuk kelas karyawan, khususnya kelas karyawan, kami juga membantu. Ya, kami ada waktu yang fleksibel. Nanti kita bisa biasanya kita koordinasi waktu dulu, Pak. Dengan kelas karyawan itu koordinasi waktu, mau pilih hari apa saja. Berarti bisa dipilih. Iya, gitu. kita tidak langsung mematok hari ini Sesuai Pilih. dengan Iya, gitu. jam mereka. Sesuai dengan jam kerja mereka. Oke, matur Itu suwun. aja. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih untuk Mas Lutfi Hidayat Maulana SKMSI ya untuk kedatangannya untuk malam hari, dan juga Mas Eful GS Pram untuk bincang-bincang kita. Iya. Selamat. Terima kasih Mas Bayu. Untuk Mas Yuki yang baru lulus sudah kerja. Terima kasih. Ya. Hal yang luar biasa gitu ya. Ini dan ya baik temannya, terima kasih sekali untuk malam hari ini. Ya jangan lupa untuk podcast radio kita juga akan terus kita laksanakan, dan juga jangan lupa mengikuti kami. Ya untuk malam hari ini sekali lagi untuk temannya mengenal lebih dalam dunia farmasi peradaban Bumiayu. Jangan lupa untuk temannya untuk pendaftaran masih dibuka hingga akhir Agustus 2020, dan untuk temannya yang kebetulan masih bingung ya, apalagi ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dari tadi adik kita yang sekolah di SMK Farmasi, dan ini ada satu kesempatan Topmania bisa melanjutkan yang ke jenjang lebih tinggi, yaitu menjadi sarjana farmasi. Ya ini bisa bergabung dengan Universitas Peradaban Bumiayu, khususnya di prodi farmasi, yang mana untuk per bulannya saja sangat murah sekali, yaitu Rp500.000. Baik temannya, akhirnya Bayu Ahmad yang bertugas untuk malam hari ini di Radio Singosari Top FM mengucapkan banyak terima kasih, dan selaku penanggung jawab untuk program podcast ini ada rekan Dispa DJ, juga pamit undur diri dari ruang dengar temannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM.